tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma yang berbahagia, sebuah karma baik bagi saya dan kita semua, karena pada kesempatan yang baik ini saya dapat berbagi Dhamma untuk kita semua. Di era pandemi sekarang ini, kita harus menjaga diri dengan baik dan selalu mematuhi protokol kesehatan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Seperti yang terdapat dalam Dhammapada 157, bila orang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Orang bijaksana selain waspada selama 3 masa dalam kehidupannya. Untuk bisa menjaga diri sendiri, kita harus bijaksana dan mencintai diri sendiri. Lalu, sudahkah kita mencintai diri sendiri? Maka tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah mencintai diri sendiri. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu definisi mencintai diri sendiri dan mengapa harus mencintai diri sendiri. Kemudian, bagaimana dan manfaat apa yang diperoleh dari mencintai diri sendiri. Definisi mencintai yaitu menaruh kasih sayang, memberikan kasih sayang. Sedangkan mencintai diri sendiri diartikan dalam 2 kata, cinta adalah sesuatu yang kuat dan penting untuk menyeimbangkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Sedangkan diri sendiri artinya bukan orang lain, bukan pihak lain, atau dengan istilah lain yaitu aku. Kata diri itu sendiri meliputi tubuh dan batin. Jadi, mencintai diri sendiri artinya adalah mencintai tubuh dan batin sendiri. Mengapa kita harus mencintai diri sendiri? Mencintai diri sendiri itu lebih sulit daripada mencintai orang lain. Banyak orang yang terlalu sibuk mencintai orang lain sehingga mereka lupa akan mencintai diri sendiri. Contohnya seperti pada masa pandemi saat ini, banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Bahkan untuk dirinya sendiri, mereka tidak terlalu memperhatikan. Pada masa pandemi COVID-19, ketika kita keluar berpergian, kita harusnya memperhatikan diri sendiri terlebih dahulu agar kita belajar bagaimana kita memperhatikan diri sendiri terlebih dahulu, setelah itu baru orang lain. Menjaga kesehatan pada masa pandemi ini sangatlah disarankan karena sistem kekebalan tubuh pada diri kita harus benar-benar dijaga. Seperti kita menjaga pola makan, makan makanan yang sehat, lalu minum vitamin, sehingga kita memang perlu menjaga diri kita sendiri agar tidak timbul kesulitan dalam hidup kita. Karena kesulitan dalam hidup kita itu merupakan bagian dari diri kita. Jadi, mengapa kita harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu? Lalu, bagaimana sih caranya kita mencintai diri sendiri?
Ya, dalam proses mencintai diri sendiri, kita perlu tanamkan keyakinan terlebih dahulu. Setelah kita yakin, kita haruslah menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Dengan adanya keyakinan, semua itu akan terjadi dan terbentuk karena keyakinan kita. Mencintai diri sendiri haruslah kita praktekkan beberapa cara. Yang pertama yaitu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Seperti ketika kita melihat teman kita yang mungkin membuat kita iri karena dia lebih baik dari kita, itu adalah pemikiran yang salah. Ketika kita melihat teman kita jauh lebih baik, seharusnya kita merasa bersyukur. Bersyukur karena setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga diri kita sendiri pun mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu, kita tidak perlu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Tetapi, cobalah untuk mensyukuri apa yang ada dalam diri kita sendiri, apa yang sudah kita miliki. Yang kedua, mengembangkan metta atau cinta kasih. Cinta kasih diartikan sebagai rasa sayang kepada semua makhluk tanpa tidak membedakan gender, pandangan politik, ras, agama, suku, dan budaya. Karena ketika kita tidak memandang hal itu, kita bisa melihat bahwa semuanya itu sama. Mengembangkan metta dapat kita praktekkan dengan kita terlebih dahulu menyayangi diri kita. Lalu setelah itu kita praktekkan untuk orang-orang terdekat, dan baru setelah itu kita bisa mempraktikannya untuk kita semua, bahkan ke semua makhluk. Yang ketiga, melatih batin dalam meditasi. Buddha sendiri berkata bahwa kedamaian didapatkan dari dalam, sehingga dengan melatih meditasi, kita akan menemukan inner peace yang membuat kita lebih mudah mencapai kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu berawal dari kita sendiri. Ketika kita tidak merasa bahagia, bagaimana kebahagiaan itu akan muncul? Kebahagiaan itu dapat muncul ketika kita mampu bersyukur akan apa yang sudah ada dalam diri kita, sehingga ketika batin kita mulai bahagia, mulai tenang, dengan melatih meditasi dalam kehidupan sehari-hari, walaupun itu hanya sebentar, tapi setidaknya meditasi itu membuat batin kita menjadi lebih tenang dan lebih memahami bagaimana kebahagiaan itu dapat terbentuk berawal dari diri kita sendiri. Yang keempat, menjaga sikap diri sendiri. Dengan menjaga sikap dengan baik, maka akan membawakan kebahagiaan itu sendiri. Sikap maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari dapat kita praktekkan melalui hal-hal sederhana tanpa kita harus menunjukkan hal-hal buruk yang terdapat dalam diri kita. Sehingga perilaku baik maupun sikap baik dapat terbentuk dengan sendirinya. Ketika kita
berada di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga, sikap adalah hal yang perlu kita jaga. Belajar bersikap baik memang berawal dari lingkungan keluarga. Semua kita awali dari lingkungan keluarga, sehingga mempengaruhi ketika kita keluar dari lingkungan keluarga dan pergi ke lingkungan masyarakat, sehingga kita dapat beradaptasi kembali. Pastinya berbeda. Banyak bermacam-macam karakter setiap orang yang perlu kita pahami. Dari kita memahami setiap karakter orang, mampu menghargai, akan membuat kita lebih merasa nyaman tanpa adanya masalah-masalah yang timbul. Dari situ kita dapat memahami dan kita juga dapat belajar untuk mengenal berbagai macam bahasa, mengerti sifat setiap orang. Itu akan menjadikan kita mengerti akan hal-hal yang menjadikan kita bersatu. Dengan adanya pengertian kita terhadap berbagai macam karakter orang akan menimbulkan adanya kebahagiaan tanpa harus kita membenci maupun tidak mau mengerti orang lain, tidak mau mendengarkan orang lain. Dari situ yang akan menimbulkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Maka itulah pentingnya sikap kita yang perlu kita jaga ketika kita berada di luar lingkungan keluarga. Ketika kita sudah mulai dewasa dan meninggalkan lingkungan keluarga. Dari situlah kita mulai belajar untuk mengerti diri sendiri dan juga orang lain. Dengan kita mempraktikkan cara mencintai diri sendiri akan menimbulkan suatu manfaat yang baik untuk diri kita sendiri. Kita dapat menjaga diri kita dari bahaya, menjaga diri sendiri dari bahaya. Contohnya seperti ketika kita menjaga sikap, dari situ kita tidak akan menimbulkan suatu masalah yang akan menyebabkan penderitaan. Tidak ada penderitaan yang muncul ketika kita mampu menjaga sikap kita. Yang ada adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang diiringi rasa syukur yang membuat kita mengerti akan hal yang begitu banyak dan mempunyai perbedaan yang sangatlah banyak. Mencintai dan menjaga diri sendiri dapat menghindari adanya suatu pertikaian. Tetapi bukan berarti mencintai diri sendiri itu membuat ego kita semakin tinggi. Ingat bahwa kita masih membutuhkan orang lain. Walaupun kita sudah belajar mencintai diri sendiri, tidaklah lupa untuk kita juga menghargai orang lain. Dari situ kita dapat belajar bagaimana kita mengerti orang lain. Jadi, dengan penyadaran tentang diri kita, rasa kemanusiaan akan lebih peka dan kita akan sadar bahwa nyatanya semua orang di sekitar kita adalah sama. Walaupun kita sudah belajar mencintai diri sendiri, tidak terlepas juga kita masih membutuhkan orang lain. Jadi tidak membuat kita semakin hanya memikirkan diri sendiri, tidak. Tapi dari situ kita belajar bahwa ketika kita sudah benar, ketika kita sudah bisa mencintai diri sendiri, barulah kita melihat
orang di sekitar kita, barulah kita menyadari bahwa setelah kita berhasil mencintai diri sendiri, kita bisa mempraktikkannya kepada orang lain. Dalam kehidupan ini, kesempatan menjadi seorang manusia adalah suatu karma baik, karena di kehidupan ini kita dapat mempraktikkan perbuatan baik. Jadi marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas diri kita dengan mempraktikkan perbuatan-perbuatan baik yang akan membawa ke dalam kebahagiaan. Dengan adanya kemauan, dengan adanya keyakinan, pasti kita bisa untuk belajar memperhatikan diri sendiri. Barulah kita melihat keluar, memperhatikan orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, dan kemakmuran dalam hidup. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.